bicara tentang konspirasi teori, ya, tentang konspirasi teori. Konspirasi teori di mana dunia, ya, dari mulai bumi datar, pendaratan di bulan itu palsu, ya, coronavirus, itu kan konspirasi teori itu kan, kalau Anda melihat itu kan. Nah, itu sebentar. Puji hati-hati ini siapa Galarwa ini puji hati-hati kah? Oh, saya selalu hadir di chat ya ini. Ada di grup YouTube dia. Oh, di grup YouTube. Ya dah ini. Soalnya udah lama nggak Udah nongol ini. connect ke Hakios Internasional kok. Oh, sudah connect ya. Oke. Ya. Oh, bukan Galarwa bukan ya. Oke, oke. Saudara, kalau semua itu dituduhkan ada teori konspirasi besar ya. Nanti saya tunjukkan satu-satu ya, tapi bukan sekarang ya. Kita cuma buat pengantar aja ini. Ya, bahwa nanti ujung-ujungnya nanti pokoknya menyalahkan orang Yahudi, saudara ya. Nah, orang Yahudi dibalik semuanya dan beberapa gereja yakin bahwa Yahudi ini adalah antikristus, saudara ya. Jadi kacau sekali nih ya, penganut teori konspirasi sendiri nggak rukun ya. Masing-masing punya konspirasi sendiri. Yang satu berkata bahwa Yahudi adalah antikristus, yang satu berkata bahwa Paus Katolik adalah antikristus. Kalau Paus Katolik dari antikristus itu adalah pendapat dari Martin Luther, yang pertama kali mencetuskan bahwa Paus Katolik adalah antikristus adalah Martin Luther, saudara ya. Dalam saya apa namanya, saya lupa dalam bukunya ya, tapi itu dikutip sama ini ya, sama Olaf siapa lagi, lupa lagi ya, Olaf Schumann ya kalau salah ya, Olaf Schumann. Sebentar, jadi lupa itu ya, Olaf Schumann atau siapa itu ya, dalam buku itu di Gramedia ada bukunya ya, kerukunan apa namanya hidup beragama di Indonesia. Dia orang Jerman tapi dia melakukan riset di Indonesia dan dia salah satu dia kutip misalnya Martin Luther bahwa Paus adalah antikristus, saudara. Wah itu serem ya, saudara ya, itu serem. Ketika menuduh Paus antikristus itu tuduhan serius ya, saudara ya. Karena seorang Martin Luther dan itu dia mempengaruhi banyak gereja. Hari ini gereja karismatik juga terpengaruh ya bahwa Paus adalah antikristus. Lalu kedua, tuduhan bahwa Amerika adalah antikristus. Ya. Ketiga, Uni Eropa adalah antikristus. Tetapi yang mengatakan bahwa Islam antikristus, ya, pendeta teolog Kristen yang pertama kali ya di Indonesia yang mengatakan bahwa Islam adalah antikristus, saya bilang di Indonesia ya, adalah saya, saudara. Ya, mengatakan bahwa Islam adalah antikristus, itu baru saya. Karena semua pelajaran second coming, pelajaran kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, selalu merujuk bahwa Uni Eropa atau Freemason atau Roma Katolik antikristus. Karena apa? Karena mereka tidak memahami budaya Yahudi. Tapi kalau Anda belajar tentang budaya Yahudi lebih dalam lagi, matamu akan terbuka bahwa ternyata Islamlah itu yang dimaksud antikristus itu, saudara. Ya, bahkan kemarin kita baca ya, si Rambam itu berkata bahwa Muhammad itu mengkopi Yesus. Ya, Rabai Yahudi itu ya, si Maimonides itu ya. 2 hari yang lalu sudah saya, 2 hari atau 3 hari yang lalu ya, saya bikinkan videonya ya, setiap hari Senin sampai Jumat kita menjawab mu'alaf, saudara ya. Nah, ketika orang-orang ini mulai membuat satu konspirasi, maka kita tidak akan pernah bisa melihat kebenaran lagi, saudara. Anda tidak akan pernah bisa melihat kebenaran dengan terang benderang, gelap semuanya. Ya, ya Tasya, terima kasih. Selamat siang semua. Selamat shalom, Pastor Paulus, salam semuanya. Ya, shalom. Saudara, gelap karena dibiaskan dan itu maunya iblis. Itu kemauan dari kuasa jahat supaya Anda itu apa namanya matamu itu dialihkan, deceive ya dari kebenaran. Anda nggak fokus ya, nggak fokus dengan kebenaran. Wah, kalau begitu Anda sudah nggak fokus dengan kebenaran, maka Anda akan melihat yang lain. Saya kayak hari ini nih ya,
orang-orang Israel. Bagi orang-orang Islam, ini adalah konspirasi teori, ya, Dajjal dengan orang Yahudi untuk menggenosida orang Palestina. Apakah orang Israel ingin menggenosida orang Palestina? Tidak, saudara ya. Saudara, yang mati 20.000 itu tidak sebanyak yang mati di Suriah, 200.000 ya, 200.000 malah ya. Kemarin berapa? 200.000 betul ya yang mati di Suriah ya. Tidak sebanyak ya. Itu seperti halnya di Yaman, ada 3 juta orang yang harus direlokasi dan 10.000 yang meninggal. Apakah itu sebuah konspirasi teori yang di Yaman dan di Suriah? Ya. Lalu mengapa orang-orang menganggap bahwa kejadian di Gaza ini adalah niatan Israel untuk menggenosida? Lalu berita-berita bohong itu mulai disiarkan. Konspirasi teori ini salah satunya adalah ya mengatakan bahwa berita bohong itu tidak bohong, melainkan karena tidak ada yang bisa membuktikan karena apa? Akses yang terbatas. Ya. Karena akses yang terbatas, maka itu sebetulnya bukan berita bohong, itu adalah kebenaran yang kita sampai kapanpun tidak akan bisa membuktikan. Kebenaran yang sampai kapanpun tidak akan bisa dibuktikan. Karena hanya Tuhan yang tahu dan dilakukan konspirasi teori itu katanya. Lalu Anda kalau ngomong pendetanya ini ya, begitu sudah bisik-bisik pura-pura ya. Ini on juga ya. Saudara jangan bilang-bilang ya, ini saya bilang pada Anda sendiri ya. Bisik-bisik ya, saudara ngomongnya pelan-pelan sekali pakai mikrofon. Ngomongnya pakai mikrofon, tapi pelan-pelan bisik-bisik dan direkam lagi saudara. Lalu pura-pura nanya, aduh ini direkam apa enggak ya? Aduh jangan direkam ya ini ya, jangan direkam ya. Blow on banget ini pendeta ini saudara ya. Bukan pendeta yang blow on, jemaatnya yang blow on saudara ya. Jemaatnya yang blow on. Aduh, ini direkam enggak ya? Direkam enggak ya? Begitu, aduh direkam. Terus Anda alasannya apa saudara? Nanti saya ada apa-apa ini taruhannya nyawa ini. Sampai hari ini David Supangat nggak diapa-apain saudara. Ya kan, dia kan melawan Freemason kan, menentang katanya saya membongkar ayah saya itu bekas presiden Freemason di Indonesia. Lion Rotary Club itu loh. Ya, apa namanya ketua Lion Rotary Club. Saya ini ya bukan anggota, tetapi saya ngurusin bos saya dulu. Saya kan dulu kerja di bank asing. Ya, semua bos-bosnya itu anggota Lion Rotary Club. Sehingga saya sering ke sana karena saya sering ngurusin dan sering nemenin mereka atau ngurusin peralatan kantornya apalah, laptopnya ketinggalan lah apa, saya mesti ngurusin dulu waktu saya kerja di bank ya. Zaman saya masih umur 26 tahunan itu ya. 25 tahun ya. 25 tahun saya kerja pertama kali itu ya. Jadi saya sering ke sana, saya sering ke Lion Rotary Club, saudara ya. Saya sering ngurusin dokumen-dokumennya, bantuin ngurusin dokumennya ya. Karena bos saya adalah salah satu petinggi di sana. Sehingga saya bantu ngurusin dokumen-dokumennya, saudara ya. Waktu itu di sana tuh orang top-top semua ya. Pejabat-pejabat ya, dan kebanyakan di situ tuh orang bank. Ya yang di Lion Rotary Club itu ya. Kalau si David Supangat, jangan bilang-bilang ya, ini saya melawan ayah saya itu beginilah, begitulah. Nah itu ya. Terus yang kepengaruh siapa? Si jenderal polisi itu ya, Orengkun ya. Wah itu penganut berat konspirasi teori, saudara ya. Penganut berat ya. Apa namanya anti konspirasi teori. Jangan-jangan si Dharma Porengkun ini juga penganut bumi datar lagi, saudara. Lu coba amati deh, cari ya. Jangan-jangan dia penganut bumi datar pula lagi dia ya. Ya, tapi kita hari ini nanti banyak ini ya, banyak untuk tanya jawab, usahakan. Ya, Jeremy David, member baru, terima kasih. Teje Muntuan, God bless you, dari Amerika. Ya, lanjut lagi, saudara. Jadi, orang-orang Yahudi ini kemudian dia dituduh, ya, membuat satu konspirasi untuk menguasai dunia, saudara. Hebat sekali ya. Luar biasa ya saudara ya. Orang-orang ini ya kalau bilang, wah pokoknya semangat sekali dengan konspirasi teori. Saudara,
Nanti saya tunjukkan kelemahan dari konspirasi teori ini di mana, ya. Saya tunjukkan kepada Anda di mana eh, kelemahan-kelemahan dari konspirasi teori ini. Tetapi sekali lagi eh, eh, hari ini tanya jawab Alkitab, ya apa saja saudara ya. Tapi jangan buat debat ya. Kalau buat debat itu Senin sampai Jumat Anda debat sama saya boleh. Kalau hari Minggu ini hanya buat tanya jawab saja, ya. Iya, silakan Pak Gindo berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat sore malam hari ini kami boleh berkoinonia. Biarlah Tuhan apa yang kami dapatkan dari Pastor Paul membuat hati kami, membuat setiap kami ada perubahan ke yang lebih baik. Kami juga mau menyerahkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kami agar kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami hati dan telinga seorang murid. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gindo. Tolong satu orang baca Yeremia 29 ayat 11. Satu orang lagi baca Roma 8 ayat 28. Siapa yang hari di tugas kolektor? Jadi lektor. Silakan. Pak, ini yang multimedia siapa? Pak Yuda apa Pak Mulia? Saya Pastor. Oke, tampilkan Yeremia 29 ayat 11. Tapi bagusnya 1 sampai 11 ya. Yeremia 29 ayat 1 sampai 11. Ya, lalu Roma 8 ayat Yeremia 29 ayat 1 sampai 11. Lalu Roma 8 ayat 18 sampai 30 ya. Yeremia 29 ayat 1 sampai 11. Lalu Roma 8 ayat 18 sampai 30 ya. Siapa yang baca hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Yang Yeremia 29 ayat 1 sampai 11 ya, Pak? Ya. Beginilah firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekhoya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel,
Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian. Roma pasal 8 ayat 18 sampai 39. 30. Aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati
bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin, luar biasa. Bentar ya, saya kasih ini dulu yang bagus nih terakhir. Keren ya. Yeremia 29 ayat 11 ya. Saya share screen ya. Yeremia kita agak panjang ya hari ini ya. Agak panjang. Tapi saya mencoba supaya jangan panjang-panjang. Agak panjang tapi supaya jangan panjang. Jadi karena materi itu ada semua sebetulnya ya. Nanti saya kasih tahu materi-materinya, cara nyarinya lebih lengkap. Sebab kita tidak akan bicara terlalu ini saudara ya. Oke, ini ya dari awal nih ya, konspirasi teori. Nah, ini dia saudara ya. Oh, belum share screen. Bentar, kok nggak bisa share screen? Nggak mau ya share screen-nya ya, bentar ya. Hari ini judulnya adalah konspirasi teori, saudara ya. Mengerikan sekali dengan konspirasi teori ini, karena gara-gara konspirasi teori ini maka berujung dengan 6 juta orang Yahudi dibunuh, saudara ya. 6 juta orang Yahudi dibunuh. 6 juta orang Yahudi dibunuh ini adalah salah satu akibat dari konspirasi teori, saudara ya. Tuduhan bahwa orang Yahudi ini adalah perancang konspirasi teori. Endingnya ke sana, gila ya. Memang gila ya, dunia ini memang gila ya. Oke, ini belum bisa ya. Kenapa ya? Sebentar ya, kenapa belum bisa ya? Sebentar. Bisa. Iya. Nah, ini pasti bisa nih. Abrakadabra. Twing. Oke ya. Sukses ya. Nah, nih akhirnya bisa ya. Memang agak sulit karena ininya beda ya. Freemason ya, salah satunya Freemason yang menjadi tuduhan ya, kayak Pak David Supangat, siapa lagi itu di Indonesia yang suka nuduh-nuduh itu, saudara ya. Saudara,
Kalau Anda melihat konspirasi teori, Anda akan lihat mata satu ini ya, mata satu yang ada di uang dolar Amerika dan ada di banyak simbol-simbol di dunia ya, mata satu ini. Ini ayatnya dari mana, saudara? Kita coba lihat ya di dalam Wahyu 13 kalau nggak salah ya. Satu. Sebentar, Wahyu 13 kalau nggak salah ya, kita buka aja langsung deh. Di dalam Wahyu 13, sebentar ya. Saya ini baru keingetan ya, makanya saya nggak siapkan ini. Ada patung binatang. Binatang itu bermata satu ya, binatang bermata satu. Makhluk bermata satu ya. Sebentar ya, nanti saya carikan ya. Jadi begini saudara. Dan kemudian binatang lain. Binatang lain, bukan ya, bukan. Nanti kita carikan. Jadi binatang mata satu ini berasal dari kitab Wahyu ini ya saudara ya, berasal dari kitab Wahyu. Dan cerita tentang konspirasi teori ini adalah sebuah cerita untuk menuju akhir zaman ya, bagaimana tatanan dunia New World Order seperti yang ada di dalam Wahyu 13 ini saudara ya, ada New World Order. Nah, New World Order ini menjadi momok bagi seluruh dunia orang-orang beragama, ya, seluruh dunia orang beragama. Kenapa? Karena orang-orang beragama, ya baik Kristen maupun Islam, menuduh bahwa dunia sedang menuju kepada New World Order, saudara ya, baik Islam maupun Kristen. Orang Yahudi bagaimana? Orang Yahudi tenang-tenang saja, saudara. Makanya yang dituduh akhirnya orang Yahudi. Wedan, saudara ya. Makanya yang dituduh orang Yahudi akhirnya. Kasihan ya, pokoknya apa-apa salah orang Yahudi, saudara. Apapun yang terjadi di dunia ini, perekonomian rusak, orang Yahudi. Wabah pandemi, orang Yahudi kemarin ya, ngeracunin sumur. Kenapa orang Yahudi itu ketika ada Black Death ya di Inggris, di seluruh Eropa, Black Death itu karena kalau mati itu terus ada spot-spot hitam gitu ya, namanya seperti penyakit apa namanya sampar yang menular gitu ya, wah itu the Black Death. Nah lalu orang Yahudi dituduh ngeracunin sumur, padahal terus semuanya dites ada racunnya. Oh ini orang Yahudi, bukan saudara. Ada banyak faktor, tapi bukan orang Yahudi. Memang akhirnya beracun. Waktu itu dites beneran dan beracun. Tapi bukan orang Yahudi yang menyebabkan. Itu kadang-kadang pengaruh kosmis, apa segala macam ya, dari hasil orang-orang saintis. Tapi nggak didengar. Para saintis ini udah nggak didengar lagi. Nah, karena para saintis ini memberikan satu yang nalar, orang nggak mau dengar, maka yang namanya teori konspirasi adalah sebuah antitesis dari penelitian para saintis yang tidak bisa dijelaskan alasannya karena nggak punya akses. Tetapi itu bisa dengan nalar, katanya ya. Bisa dengan nalar. Nanti saya carikan yang mata satu. Atau kalau Anda yang ketemu ayatnya mata satu, ya di dalam Wahyu ya, tolong kasih ke saya ya, tolong dikasih di chat atau di mana. Ya. Di dalam Wahyu tulisan mata satu nanti ya. Itu dari situ saudara ya. Bentar ya. Kita mulai dari sini dulu aja. Lihat, Anda lihat ini ya. Dari vaksin. Ya, dulu vaksin. Vaksin ini adalah bagian dari konspirasi. Ya, si Dharma Poronton itu kemarin bilang kan. Ya, lihat, zaman dulu itu kan ini kan suntik BCG itu kan, ya.
Diculek begitu kan sampai harus jadi nih. Yang di tangan mana? Tangan kiri ya, saudara ya. Tangan kiri dong. Masa tangan kanan sih? Tangan kiri apa kanan Anda? Tangan kiri ya biasanya ya. Diculek saudara. Suntiknya itu harus ditusuk terus dibikin ya supaya dia keluar ininya ya, saudara ya. Terus dari vaksin ya, mulai dari sipilis ya, cacar, campak ya, termasuk BCG itu tadi ya, vaksin polio termasuk saudara. Oh, itu bagian dari konspirasi teori. Nggak usah divaksin. Orang-orang Islam itu menolak, saudara ya, nggak mau tuh. Yang di Aceh itu kan, nggak mau suntik polio. Akibatnya apa, saudara? Ada satu desa di Aceh, semua anak-anaknya kena polio, saudara. Tahu nggak cerita itu, satu desa kena polio? Ada gereja yang anti vaksin corona. Ya, akhirnya kena ini semua, saudara ya. Dia kena corona, pada mati semua, sak pendetane sisan. Terus ada masjid yang tidak mau lockdown, ya, tidak mau melakukan lockdown pribadi. Satu masjid itu kena corona semua, mati semua, saudara. Di Indonesia kan bolak-balik itu kan kemarin kan, gereja juga sama itu ya. Ayo berbahasa roh, kita lawan dengan bahasa roh, katanya Niko. Mati semua, wakilnya mati, untung Nikonya nggak mati, saudara ya. Mati semua, saudara. Kenapa, saudara? Karena kebodohan. Ya. Nanti, jangan buru-buru. Jangan divaksin, karena nanti kalau divaksin kamu namamu tercatat di dunia internasional New World Order. Ya kan? Ya kan, ini contohnya, contoh vaksinnya itu kan. Tuh lihat, nama kamu dicatat nanti di situ. Saya punya di handphone saya ya. Di handphone saya. Jadi saya kalau naik pesawat, mau pergi kemanapun, saya cuma tinggal cetek aja. Saya masuk ke restoran manapun, mau lagi wabah begitu, saya tinggal cetek aja. Ya kan? Di handphone begini punya saya ya. Nah, ada ini smart vaksin ya, ini macam-macam vaksinnya. Yang corona itu saya sudah 3 kali ya, karena saya 2 kali soalnya, karena kan saya sekali sakit, jadi tidak perlu suntik yang pertama, suntik yang kedua, lalu booster, ya, lalu di booster ya, saudara ya. Jangan nanti kamu itu adalah tanda antikristus, katanya kan. Wah, semuanya bilang, saya dibujuk, saudara ya, lalu saya di broadcast, ya, dijelek-jelekin, karena saya bilang, kamu ayo divaksin. Saya pernah bilang bikin seminar itu kan, jangan takut divaksin. Lalu ada pendeta Indonesia di Belanda marah-marah, saudara ya. Pendeta Indonesia marah-marah, makanya saya di blacklist sama gereja Indonesia gara-gara saya pendukung vaksinasi. Sementara banyak jemaat orang Kristen di Belanda, orang Indonesia Kristen di Belanda, ya pengikutnya Dharma Porongkun yang anti vaksinasi, saudara, anti vaksin corona. Ya, makanya saya di blacklist, saudara ya. Salah satunya gara-gara itu ya, gara-gara saya, kamu sesat ini, ngajari antikristus ini. Pertanyaan saya cuma satu, waktu kamu disuntik di kanan apa di kiri? Kalau waktu kamu disuntik di kiri, udah nggak usah kebanyakan cincong, nggak usah banyakan pusing. Kecuali kamu disuntiknya di tangan kanan. Boleh kamu curiga loh ya. Kalau saya mau di kanan mau gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena yang disuntik bukan 666 kan, cairan. Oh, cairan itu ada microchip cair. Waduh, itu Bill Gates sudah mengakuinya, katanya begitu kan. Bill Gates sudah mengakuinya. Wah, ini Bill Gates ini yang bikin corona. Nyatanya dia 5 tahun sebelum corona, 2 tahun sebelum corona, dia sudah bikin simulasi, dia sudah bikin ini, bikin lah. Orang ngasih tahu, kayak saya nih, saya ngasih tahu nanti Indonesia rusuh 2024. Lalu apakah saya berarti terlibat di dalam kerusuhan itu, saudara? Saya kan mengingatkan Anda kan. Apakah saya terlibat ketika mau terjadi ada penipuan, ada pekanjur, ada apa segala macam. Saya mengingatkan karena suara kenabian, karena saya punya kemampuan analisa yang tajam. Apakah saya terlibat? Ketika saya kasih tahu nanti KC 10 tahun, lalu si Sanggam bilang,
Jangan-jangan polisinya dengar dari Pak Paun, makanya KJ dihukum 10 tahun. Ya kan, itu kan pertanyaannya loh. Saya ngasih tahu, bukan saya menyuruh. Kan dibolak-balik kan, orang-orang kan bisa berpikir begitu kan. Nah, akhirnya si Bill Gates ini dituduh dulu ya, kita ingat ya, dengan segala video dipotong-potong. Intinya bahwa Gilbert lagi. Bill Gates sama Gilbert. Kalau Gilbert itu gila betul. Kalau Bill Gates itu, ya, itu orang kaya. Saudara ya. Kalau Gilbert itu pendeta gila betul. Kalau Bill Gates itu orang kaya. Ya, saudara ya. Lalu saudara ya, nah, inilah konspirasi teori ya. Konspirasi adalah sebuah penjelasan dari satu kejadian atau suasana atau situasi ya, di mana ada konspirasi dari kekuasaan dan orang-orang jahat. Ya, seringkali tujuannya adalah tujuan politik. Makanya tadi endingnya adalah New World Order, saudara ya. Nah, kata konspirasi itu dari dua kata, kon dan spirer. Ya, artinya nafasnya bersama, satu udara. Nah, kalau Anda bilang saudara, ya, saudara, saudara. Nah, saudara itu saudara, satu kandungan itu kan, satu perut ibumu itu kan ada satu udara, namanya satu udara, saudara. Saudara. Nah, ini juga sama ya. Bernafas bersama. Ya. Nafas kita menghirup udara yang sama. Nah, itu konspirasi namanya. Konspirasi adalah kita menghirup udara yang sama. Ya. Menarik ya. Ya, konspirasi adalah penjelasan atas satu peristiwa atau situasi menyatakan ada konspirasi yang dilakukan oleh sekelompok orang berkuasa dan jahat, terutama bermotif politik. Ya, padahal sebetulnya ada penjelasan lain yang lebih mungkin. Daripada kamu mengarang-arang konspirasi, sebetulnya ada penjelasan lain, saudara ya. Tipenya ya, tipikal banget ya, kurang bukti. Ya, nggak ada buktinya. Coba buktikan bahwa si Gilbert lagi. Ya, Gilbert ini lagi gatel kupingnya, gila betul. Bill Gates, orang kaya ya, kalau Gilbert itu gila betul. Seringkali orang-orang yang penganut teori konspirasi kayak Dharma Porongkun selalu bilang apa? Ya kita tidak bisa membuktikannya, tetapi kita bisa menalarnya. Kita bisa melakukan, kita kan diberi nalar oleh Tuhan, katanya begitu kan, oleh Allah, katanya dia kan. Ajaib ya saudara ya, nggak ada buktinya, cuman gotak-gatik gatuk ya lama-lama gatuk, kayak dukun. Kenapa dukun disebut orang pinter? Karena dia gotak-gatik gatuk, lama-lama gatuk saudara. Lalu orang yang dengerin ikut mantuk-mantuk, ya batuknya sampai kejeduk-jeduk saudara ya. Akhirnya apa saudara? Akhirnya jadi tolol, dukunnya yang pinter, makanya dia panggil si dukun itu orang pinter. Itu ceritanya ya. Retorika ya, konspirasi teori itu penuh dengan retorika. Retorika itu cuma pokoknya ababtok saudara ya, yang mengeksploitasi ya beberapa bias pemikiran, nah, logical fallacy, ya, bias pemikiran. Si Dharma Porongkun itu otaknya nggak lurus, saudara ya. Itu penuh dengan orang-orang penganut teori konspirasi ini, ya. Dia kalau ngalar, wah kelihatannya ngomong itu bisa nyambung semua, saudara. Logika semua. Wah masuk akal ya, di kotak-katik itu bisa masuk akal, ya. Barcode, wah zaman dulu ya, lihat ada barcode. Nah, lihat barcode ya saudara, ini contohnya nih. Tiba-tiba saya keingetan barcode ya. Barcode. Sudah lihat kata barcode? Ya, ini kan ini kan 6. 2 garis lurus itu 6, ya. 1 garis tebal itu 3. Ya. Ini itu angka 3 ya. Ini angka 2. Ini 9. Ya, ini 1. Contoh ya.
Jadi kalau ada gini itu artinya akan 6. Jadi ini 1 ya, ini 2 ya, 3. Ini adalah angka 6, 6, 6. Ya, karena 2 garis lurus itu adalah 6. Lalu barcode itu dipisahkan jadi 2 bagian kanan dengan kiri. Ya, induk dengan cacah, bilangan induknya dengan bilangan pecahannya. Ya, lalu yang sebelah ini masing-masing dibagi menjadi dibagi dengan 2 garis lurus yang sebetulnya adalah angka 6 ini kan. Ini kan angka 6 kan. Jadi 666. Semua barcode begitu Saudara, polanya 666. Selalu ada polanya nih, 6. Ini juga sama kan? 6 6 6. Tuh kan 666 antikristus. Ya, di dalam Wahyu 13 ya. Benar enggak? Contoh ya, itu gonta-ganti katuk ya, salah satu gonta-ganti katuk. Lalu dia punya konsekuensi, makanya bias ya, pemikirannya bias, logikanya bias, kognitifnya itu ya, cara berpikirnya bias. Lalu konsekuensinya, sejarahnya, konspirasi teori ya, selalu berakibat kepada kecurigaan, Saudara. Ya, ada penyihir-penyihir yang diburu ya, perburuan penyihir. Ya, prejudice, terus perburuan penyihir, perang, genosida. Ya kan terjadi kan? Prejudice, orang-orang Yahudi dulu dicurigai. Ya kan? Lalu orang apa? Orang negro, kulit hitam. Kalau ada apa-apa, pasti kulit hitam dulu ya kan? Terus ada perburuan. Oh, orang di Indonesia apa? Aseng, Cina. Itu kan konspirasi teori, Saudara. Lalu perang, akibatnya perang. Karena saling curiga, mencurigai. Lalu ujungnya apa? Genosida kayak orang Yahudi, ujungnya dibunuh semua orang Yahudinya. Udah nggak sabar, udah klimaks, Saudara ya. Klimaks. Ya kan? Kalau Israel melakukan kecurigaan nggak kepada Palestina? Enggak, Saudara. Enggak, justru seluruh dunia Arab itu melakukan kecurigaan kepada Zionis. Zionis inilah, Zionis itulah. Nanti saya tunjukkan. Lalu selalu ada intervensi ya. The primary defense against conspiracy theory adalah bagaimana to maintain an open society ya. Bagaimana supaya rakyat in which many sources reliable information are available and government sources are known to be credible rather than propaganda. Additionally, independent non-governmental organizations are able to correct misinformation without requiring people to trust the government. Akhirnya, karena mereka sudah nggak percaya pemerintah lagi, akhirnya mereka bikin lembaga-lembaga sendiri. Contoh global warming. Ya. Oh, enggak ada. Padahal pemerintah sudah cerita global warming. Salah satunya pendeta di Jerman yang datang ke rumah kami makan bersama. Oh, enggak ada global warming itu. Ya, dunia itu kan berputar kembali. Ya, saya diskusi sama anak saya ya. Iya, tapi katanya pastor Karpe yang di Jerman, dunia itu berputar kembali. Setiap itu ya selalu ada nanti suhu 37 derajat, nanti turun lagi musim salju, nanti pacut. Kita sudah mengalami siklus ini. Tapi pertanyaannya, saudara, saya bilang sama anak saya, kenapa puncak Jayawijaya itu saljunya udah nggak ada lagi dibanding dengan 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu salju semua. Jayawijaya foto 100 tahun yang lalu itu salju semua puncaknya. Sekarang sudah nggak ada saljunya, saudara, Jayawijaya. Ya, puncak Jayawijaya di Irian itu kan, di Papua. Bukan Irian, Papua ya. Udah nggak ada saljunya. Mengapa? Berarti kan itu global warming. Ada, global warming itu ada. Pencairan bumi itu ada. Dan bumi itu memang semakin lama semakin hangat. Dari zamannya Adam, ya sampai dengan Nuh, tadi banjir besar, sampai dengan hari ini, saudara. Itu faktanya ada. Tidak bisa dipungkiri. Ya, terus ada teorinya namanya Jesse Walker ya. Jesse Walker ini, ya dia nulis dalam satu jurnal ya, United States
paranoia, konspirasi teori ya. Musuh dari luar, ya. Ada musuh dari luar, ya. Kalau Indonesia ini kemarin siapa itu ingat nggak ada yang si botak itu yang dari Departemen Agama itu, saudara ya, yang suka ngancam-ngancam saya. Saya lupa namanya ya. Siapa saudara? Adani, ya Dani itu ya. Oh ini kan ada yang ingin menghancurkan Indonesia dari luar. Ya, saudara, secara logika apakah ada orang dia nuduhnya Cina, saudara ya. Ini pasti Cina ini yang saudara, Indonesia utang sama Cina banyak. Kalau Cina mau menguasai Indonesia, maka Cina tidak akan memecah-mecah Indonesia. Sebab kalau Indonesia pecah bubar, siapa yang mau bayar utang? Ya kan? Siapa yang mau bayar utang kalau Indonesia bubar coba? Amerika ingin memecah Indonesia. Ingin supaya Islam itu hancur. Saudara, kalau Amerika lebih senang Indonesia jadi Islam. Percaya nggak? Karena kalau Indonesia jadi Islam, maka Amerika bisa jualan senjata ke Indonesia. Kalian peranglah tapi jangan bubar, katanya Amerika kan. Enemy within, ya musuh itu di dalam, ya. Ada konspirator, ya, looking inside the nation is indistinguishable from ordinary citizen. Jangan ini Paul ini agen, antek asing, ya. Paul ini agen. Oh iya saudara, saya agen ganda campuran, ya, yaitu agen ganda jualan aqua sama jualan apa saudara SDSB. Saya agen Porkas sama agen aqua saudara. Saya agen ganda, double agen saudara saya. Saya double agen. Gundulmu peang. The enemy above, ya, involve powerful people manipulating events. Ya, ada sesuatu, ya. Ada orang-orang yang berkuasa, bikin konspirasi, Soeharto. Yang tidak pernah dituduh berkonspirasi, presiden itu siapa saudara? Satu, ya, yang tidak pernah dituduh konspirasi, Habibie. Kenapa kalah? Kalah ya. 2, Mega. Kenapa kalah? 3, Bambang Yudhoyono. Kenapa? Karena korup semua kebongkar semua. 4, Gus Dur. Karena kalah. Tapi yang dituduh konspirator siapa saudara? Soeharto. 1. Kedua Jokowi. Kenapa? Karena menang. Ajaib Indonesia ini memang otaknya tolol saudara. Sorry nggak boleh saudara ya. Itu kan sudah janji udah nggak misu lagi saudara ya. Dan ini hari Minggu. Konspirator Indonesia ya yang paling hebat ini ya adalah Soeharto dan Jokowi saudara. Wah, segala sesuatu itu konspirasi teori pokoknya. Otakmu kalau isinya konspirasi teori, tak jamin otakmu itu kotor isinya lendir semua. Pasti Anda mikirnya begitu semua nanti. Ya, ini tipikal kalian nih, ya para penganut. The enemy below features the lower classes working to overturn the social worker. Kalau zaman ini zamannya komunis ya, zamannya kebangkitan komunis ya, terjadi kan di Cina, di Rusia, people power. Kaum borjuis melawan proletar, ya kan? Konspirasi, saudara. Terus benevolent conspiracies, ya, are angelic forces that work behind the scenes. Proxy. Ini kan proxy kan? Ini katanya si Jesse Walker ya. Lalu ada Barkun, ya, si Michael Barkun, ya. Ada teori event, ya, event konspirasi. Ada satu kejadian yang dikonspirasi. Contohnya tadi dia pembunuhannya John Kennedy, kejadian 9/11. Oh itu konspirasi, Amerika sebenarnya sudah tahu, katanya kan. Ini orang Amerika ini tolol sekali ya kalau sampai tahu ya, kalau sampai dia Amerika merancang untuk membunuh 4.000 warganya sendiri. Tolol saudara ya. Politik tolol.
Amerika ini yang bikin ISIS. Ya, ISIS ini yang nyebarkan itu Amerika supaya menghancurkan Afrika. Termasuk tadi corona itu kan bagian dari event konspirasi kan. Corona, cacar, sipilis. Sipilis juga ya dulu dituduh ya konspirasi teori ya. Karena 500 tahun baru ada obatnya. 500 tahun penyakit sipilis ini baru ketemu obatnya, saudara. Sehingga di Eropa itu banyak orang yang malformasi ya, mukanya tuh jadi kayak monster ya. Kayak monsternya yang di film Spartan itu loh, saudara ya. Yang bungkuk, terus mukanya benjol-benjol begitu ya, saudara ya. Bukan karena dianya perempuan, tapi karena dia anak dari seorang wanita atau pria yang sipilis. Sehingga dia mengidap sipilis dari itu tadi ya, lahirnya sipilis. Karena lahirnya sipilis, kemudian dia mengalami malformasi. Sistematik konspirasi, ya, konspirasi ya tersistematis ya saudara ya. Waduh, tersistematis ya, misalnya nih, oh, ini orang Yahudi ya, oh Freemason, komunis, gereja Katolik. Wah, gereja Katolik jadi korban, sudah dituduh adalah pembuat sebuah konspirasi. Padahal antara gereja Katolik dengan Freemasons ini dalam tanda kutip musuhan, saudara. Ini kan logika yang compong nih, saudara ya. Orang Yahudi, Freemasons, ya komunis dan Katolik. Ini adalah 4 yang berbeda. Apakah gereja Katolik mendukung Yahudi? Enggak, saudara. Baru kemarin Paus bilang orang Israel berhak membela diri. Sebelumnya gereja Katolik selalu against Yahudi, saudara. Selalu against Israel. Gereja Katolik adalah gereja yang menolak adanya Sionisme. Kalian para kadrun dengar ya. Gereja Katolik ya adalah gereja yang menolak Sionisme, Israel kembali, orang Yahudi kembali ke tanah Israel, saudara. Ya. Anda kan nggak pernah dengar kan, karena kamu dengarnya dari ustadz-ustadz bodoh, ya kan, yang nggak ngerti sejarah. Gereja Katolik itu menolak gerakan Sionisme ya. Baru Paus Francis ini yang mengatakan dengan jelas bahwa orang Israel berhak membela diri. Baru Paus Francis. Komunis dengan Katolik nggak mau, nggak rukun, saudara. Karena bagi komunis agama itu adalah penghalang dari kebangkitan komunis. Agama itu yang menghalang-halangi. Karena agama itu dikuasai oleh kaum borjuis. Agama itu hanya bagi kaum borjuis, saudara. Lalu apalagi, saudara? Freemason. Freemason dengan gereja Katolik ini berlawanan, saudara ya. Ada satu bagian dari gereja Katolik yang kompromi dengan Freemason. Tetapi secara umum, anggota Freemason itu anti agama. Makanya orang Islam juga benci banget sama Freemason. Ya. Sebentar ya. Mantep. Satu apa ya? Ya nanti deh ya. Lagi mau tunjukkan ke Anda itu ya. Anti agama, saudara ya, Freemason ya. Anti agama Islam, anti agama Kristen, anti agama Katolik, pokoknya anti agama. Mereka lebih masuk ya. Ya karena mereka membentuk satu nilai-nilai sendiri. Ya, mereka punya nilai-nilai sendiri, humanisme. Humanisme adalah bagian dari Freemasonry, saudara ya. Illuminati, nah, bagian dari Illuminati, New Age Movement, itu ya. New Age Movement. Greenpeace, itu bagian dari Freemason. Ya. Yahudi, wah Yahudi ini sama Katolik, jelas sama komunis. Nah, ini 50-50 ya, karena Yahudi itu banyak di Rusia ya, saudara ya. Tetapi Yahudi itu menjadi korban dari komunisme, saudara ya. Dikorbankan pada kenyataannya. Nah, Yahudi lebih dekat kepada Freemason. Nah, ini masalahnya, saudara. Yahudi itu sangat dekat dengan Freemason. Hampir semua orang Yahudi
Hampir semua pengusaha, semua artis, semua lawyer Yahudi itu adalah anggota Freemason. Dokter-dokter Yahudi, semua itu anggota Freemason. Itu masalahnya, saudara. Nah, ini dia. Ada super konspirasi teori, ya. Ada super konspirasi, ya, yang saling bertumpang tindih satu sama lain, pokoknya ribet. Dan tidak pernah bisa dijelaskan. Ya. Lalu, teori konspirasi ini mempengaruhi orang dalam psikologikalnya, motif psikologinya orang, ya, saudara, ya. For believing in conspiracy theory can be categorized as epistemic, existential, or social. These motives are particularly acute in vulnerable and disadvantaged population. However, it does not appear that the beliefs help to address these motives. In fact, they may be self-defeating, acting to make situation worse instead. Tersebar, ya saudara, ya. Mereka menyebarkan ini tadi, ya, ide-ide, sehingga orang itu mengalami ketakutan, terintimidasi, orang itu mengalami satu paranoia, ya kan? Secara psikologis, saudara, ya, membayang-bayangi. Secara sosial juga, ya, in addition to psychological factors, such as conspiracy ideation, sociological factors also help account for who believes in which conspiracy theory, saudara. Secara sosial, ya, jadi ada tekanan sosial, ada aksi sosial, demo, ya, mereka bikin gerakan seminar-seminar. Gereja-gereja itu kan kayak David Supangat, terus apa itu, yang Semarang itu, siapa saudara Semarang itu yang suka bikin seminar Second Coming itu, sama itu, ya, Harun, siapa ya, pendeta Harun apa siapa itu, ya, David Supangat, tokoh-tokohnya ini, ya, termasuk si Timotius Hardono, itu penganut ini semua nih, saudara, ya, yang secara psychological dan secara sosiologi, ya, secara sosial, mereka melakukan tindakan-tindakan perlawan, paranoia di dalam jiwaannya, Aruna, terima kasih untuk beliau, termasuk di dalam di dalam ininya dia, saudara, ya, di dalam psikologikalnya, paranoia, ya, juga termasuk GPI Malang, ya, Aruna, ya, termasuk tadi apa saya bilang, secara sosial, dia bikin seminar-seminar, ya, dia bikin seminar. Itu ya, saudara, ya. Sebentar, ya. Terus ini, ya, ada seorang ini, ya, fisikis David Robert, ya, itu tadi saya bilang, ya, syphilis eksperimen, ya, FBI, forensik skandal. Jadi ada teknologinya pokoknya, ya, untuk ini yang membuktikan bahwa ini adalah konspirasi, termasuk pendaratan di bulan, ya, global warming, ya, vaksin, ya, konspirasi tadi, ya, cancer. Oh, ini obat kanker sebetulnya sudah ditemukan, tapi ini bagi MLM paling demen ini, saudara, ya, yang jualan MLM ini kan, selalu cerita nomor 4 ini nih. Ini obatnya sudah ditemukan, inilah yang ini rahasia dibocorkan kepada ini, hebat orangnya sampai mau dibunuh gara-gara dia membocorkan ini. Wah, ceritanya hebat sekali, saudara, ya. Ceritanya pasti gitu, dengerin saya. Begitu Anda orang ini ngecap, oh, ini adalah sebuah, ini sebetulnya ini sudah ditemukan, tapi orang yang mau dibunuh begini-begini, lalu obatnya, oh iya, lalu beli obat kanker ini, sementara dia sendiri mati kena kanker, saudara. Itu kan, siapa itu MW itu, saudara, siapa itu, bosnya MW, saya lupa itu, istrinya mati kena kanker, ya. Oh, ini obatnya begini, saya lupa nama obatnya MW, mungkin itulah. Matinya pada kena kanker itu bos-bosnya MW, saudara, ya. Enggak cuma MW saja, Forever Young, semua, ya, saudara, ya. Semua sama, saudara, ya. Ya kan? Wah, ini bosnya, ini pendirinya nih, apa yang menemukan ini vitamin ini adalah obat kanker. Ini sebenarnya rahasianya sudah ada. Ya, tapi tidak yang jual itu, ya, apa yang sirsak itu, ya, multivitamin sirsak itu yang buat
obat kanker. Oh, ini sudah ini sebenarnya Amerika sudah tahu, tapi ditutup-tutupin dengan segala macam. Itu sama tuh ya. Jadi dia jualan. Nggak taunya dia sendiri mati kena kanker. Kamu kenapa enggak minum sekali minum 1 botol ditelen sama botol-botolnya, saya bilang begitu kan. Salah itu papamu itu. Harusnya kamu minum obat itu sak botol-botolnya ditelan, nanti sembuh kansernya. Ini ya saudara, pendaratan di bulan ini ya. Aduh, ini konspirasi katanya ini adalah film Hollywood, saudara ya. Ini bumi datar nih kan. Ini bumi itu bentuknya seperti ini, yang benar. Saudara, ya dulu sebelum tahun abad ke-14, sebelum abad ke-13 malah ya, sebelum perang salib selesai, maka seluruh dunia yakin bahwa bumi itu datar, saudara. Ya, nggak yang Islam, nggak yang Kristen, nggak yang ateis, nggak yang beragama. Sampai akhirnya ya ada orang-orang nekat yang mencoba membuktikan bahwa bumi itu adalah bulat. Mulai yang kita kenal ya, Amerigo siapa itu ya, yang menemukan Amerika itu kan, Columbus termasuk, ya kan, termasuk imperialisme Inggris 3G, Golden, Gospel, Glory, and Gold, ya kan, itu kan mereka ini bisa membuktikan perjalanan ke Alaska segala macam itu ya, itu membuktikan bahwa bumi itu bulat di abad ke-14, 15, 16. Sudah final bahwa bumi itu bulat, saudara. Lalu 300 tahun kemudian, para penganut bumi datar ini, itu konspirasi dari Dajjal. Ya, dari Dajjal. Ya kan? Jadi sekarang abad ke-21, orang lagi berusaha membuktikan bahwa bumi itu tidak bulat. Padahal dulu abad ke-14, 15, 16, orang selama 300 tahun, orang keliling dunia naik kapal, ya, menyabung nyawa demi membuktikan bahwa bumi itu bulat. Tetapi sekarang orang pada berlomba-lomba membuktikan bahwa bumi itu tidak bulat, saudara. Anda lihat ini adalah Freemason. Mereka ada upacaranya, mereka disumpah. Mereka masuk ke peti mati, saudara ya. Sebelum mereka ditabiskan, mereka ada 3 hari, kalau nggak salah 3 hari, saya lupa berapa jam, 3 hari 3 malam, atau 1 hari 1 malam, mereka kudu di peti mati, saudara. Terus setelah masuk peti mati, terus sebelum masuk peti mati, mereka disumpah, seperti mati dan hidup kembali, gitu loh. Maksudnya begitu ya, mati dan hidup kembali. Makanya mereka masuk peti mati, tempat gelap, lalu peti mati mereka bersumpah di situ. Ada ritual, ada strukturnya. Ini ada sebuah organisasi, jangan katanya organisasi rahasia. Tapi sebenarnya ini nggak rahasia, saudara ya. Ini nggak rahasia, Freemason ini. Tapi karena ada ritualnya, maka dibilang ini organisasi rahasia terselubung. Ya, ada orde-ordenya kayak gereja Katolik ya. Nah, ini ya, kata 1 ini tadi ya, sebentar ya. Aduh. Jatuh ya. Bentar, saudara ya. Ini saya ada yang hilang nih ya. Kemana tadi? Saudara, Freemason ini ya kan menjadi Freemason atau Illuminati ini adalah menjadi bagian dari tuduhan seluruh konspirasi teori, saudara, seluruh konspirator. 1 gereja Katolik tadi, kedua adalah Freemason, ketiga orang Yahudi, keempat komunis. Ya, ini adalah sebetulnya 1 lagi Amerika. Ya kan, tapi kan Amerika yang memproduksi konspirasi teori itu. Makanya Amerika tidak menuduh dirinya sendiri, tetapi orang-orang Islam mengkopi pelajaran dari Amerika, ya, termasuk pelajaran dari gereja, lalu dibikin bahwa Islam yang jadi jagoannya, lalu Dajjalnya ini adalah orang Yahudi, ya, dan Amerika, ya, lalu ada antikristus segala macam lah, Imam Mahdi segala macam. Mereka
memerangi Nasrani dan Yahudi oleh orang Islam, dan mereka membawa-bawa Amerika sekarang dalamnya kan, karena sekutunya Eropa. Tetapi mereka tidak sebut-sebut Jerman. Mengapa? Karena Jerman selalu sekutunya orang Islam dari dulu, saudara ya. Nah, itulah lucunya begitu. Ya. Jadi ya, tadinya Freemason ini di sekitar abad 17 ya, pertama abad 17 adalah sekelompok tukang bangunan, tukang kayu, tukang batu ya, yang membangun katedral ya. Jadi katedral itu menjadi tren ya di abad itu ya, di abad medieval, di masa medieval period. Maka katedral itu menjadi tren dan banyak orang menjadi kaya raya gara-gara bangun jadi kontraktor katedral. Anda lihat gedungnya tinggi-tinggi besar-besar itu ya. Dan itu dibangun dengan dana yang melimpah. Mega church zaman sekarang itu ya. Dan orang-orang ini menjadi kaya, menjadi berhasil gara-gara ini. Tapi tiba-tiba ya katedral ini stop. Nggak ada dibangun lagi. Stop. Lalu orang-orang ini kan nganggur. Bingung kan? Mereka mau kerja ini nggak bisa, kerja itu nggak bisa, apa segala macam. Akhirnya mereka bikin satu organisasi, Freemasonry. Yaitu ya dari Free dan Masons ya, dari Free dan Masons. Nah mereka adalah artinya pekerja bebas ya, pekerja bebas, Free dan Masons, Stone Masons ya, Wood Masons segala macam itu ya. With the decline of cathedral buildings, some lodge of operative working Masons began to accept honorary members to bolster their declining membership. Ya mulai ya. Freemasonry lalu kemudian mereka diajari disiplin bekerja, ya, bagaimana bisa survive, maka mereka diajari disiplin moral, ya, bagaimana mereka dikasih prinsip-prinsip kehidupan yang kuat, ya, kalau kamu ikutin aturan kita, nanti kamu tak orbitkan pelan-pelan. Tadinya mereka hanya tukang kayu, tukang batu, saudara. Lama-lama yang masuk ke dalamnya, karena mereka kemudian berhasil, akhirnya mereka sukses ya, jadi pemborong, jadi kontraktor kan. Terus mereka mulai kuasain lawyer, ya kan. Lalu mereka kuasai dunia kedokteran. Lalu mereka kuasai anggotanya. Kenapa anggota ini dipromosi? Saya nggak bisa sekolah, ini anak pintar, tak sekolahin ya. Tapi kamu nanti berbakti sama saya dan sama kami. Oh kamu lawyer, tak sekolahin ya. Sampai kamu mau sekolah di mana, pokoknya bisa. Oh ini orang ini maunya apa? Akhirnya banyak, nggak cuman tukang kayu, tukang batu, saudara. Nggak cuman kontraktor, teknik sipil gitu ya, enggak. Tapi ada dokter, lawyer, seniman, artis ada di dalam ini, saudara. Salah satunya teman saya, teman Yahudi saya ya. Dia seorang pemain piano, ya. Dia dulu jatuh miskin, kemudian dia menjadi anggota Freemason ini dan diangkat dibantu, saudara ya. Jadi mereka ada semangat untuk saling membantu kayak komunitas kita. Ini kan saling membantu komunitas kita. Ya, kalau kamu punya moral yang baik, kalau kamu taat, kalau kamu setia, kita kasih kamu peluang ya supaya kamu bisa bekerja. Bahkan kamu hidupnya di sini dijamin. Di dalam komunitas kita tidak boleh ada yang kelaparan, nggak punya beras. Apalagi nggak bisa bayar sekolah. Ya, itu contohnya begitu ya. Nah, mereka itu rata-rata anti agama, saudara, karena mereka kritis. Mereka mempertanyakan agama itu kurang ajar sekali, memanipulasi umatnya dengan surga neraka, perpuluhan, apa segala macam, tujuannya buat memperkaya pendetanya, saudara. Ya kan? Makanya mereka anti agama. Ya kan? Kayak saya kan anti agama kan? Karena jengkel kan? Dibohongin sama gereja. Ya kan kayak Anda yang kumpul di sini kan? Kalau orang Islam mah dibohongi mah seneng ya saudara, dibohongi sama kiai-kiainya, alhamdulillah, Allah Akbar terus mereka. Kalau kita mah kalau begitu tahu ini pendeta pakai jam tangan mewah, tinggalin, ini pendeta biadab. Biadab, laknat. Laknatullah. Ya kan begitu kamu lihat ya kan. Nah, ya. Lihat Judeo-Masonik saudara ya. Nah, inilah kemudian orang-orang Yahudi bergabung dengan orang-orang Freemason ini karena mereka punya nilai-nilai yang sama, disiplin. Ya, disiplin, rajin bekerja, kejujuran, kesetiaan.
Itu adalah nilai-nilai Yahudi banget, saudara ya. Kepada proses oriented. Prosesnya harus benar. Kamu tidak boleh kerja asal-asalan. Ya, proses oriented, saudara ya. Bukan result oriented. Makanya orang kapitalis nggak cocok jadi anggota Freemason. Kalau kamu seorang kapitalis, kamu tidak cocok jadi anggota Freemason. Makanya orang Amerika tuh benci banget sama Freemason, saudara ya. Tetapi Presiden Amerika banyak yang jebolan Freemason. Karena Freemason ini tadinya di Inggris, ya dari Inggris. Jadi dia punya struktur yang luar biasa sekali, mirip Vatikan. Mereka punya ordo-ordo lagi di bawahnya, saudara ya. Ada bagian-bagiannya lagi masing-masing. Kita nggak ada waktu. Termasuk Judeo-Masonic ini, saudara ya, adalah sebuah Judeo-Masonic konspirasi, adalah antisemitik dan anti-Masonic konspirasi, ya karena di dalamnya adalah koalisi Yahudi dengan Freemasons. Di sini gara-gara Judeo-Masonic ini ya dihembuskan dari Rusia, saudara. Zamannya pogrom. Dihajarkan, kemudian dokumen treaty-nya itu dibongkar, hasilnya 6 juta orang Yahudi pun endingnya nggak secepat itu. Tetapi endingnya akhirnya 6 juta orang. Tapi dimulai dari Black Death tadi ya. Jadi Black Death yang sumur diracun, Yahudi itu penyihir, makan bayi, ya kan? Makan bayi, penyihir, suka bunuh orang, suka minum darah. Apa lagi, saudara? Kemarin ya kita sudah belajar Black Death ya. Judulnya mengapa dunia membenci Yahudi, ya, video saya itu. Kemudian dari semua itu dibangunlah, oh ternyata Freemason ini sama Yahudi identik. Lalu Judeo-Masonic ini konspirasi teori merge two older strains of conspiracy claims. Masonic konspirasi sendiri, ya, and antisemitic konspirasi, ya. Wah, itu serem ya, saudara ya. Itu nanti ada namanya Protocols of the Elders of Science, Zionism ini, saudara ya. Ya. Nah, saudara, bentar. Kalau Anda melihat ya mengenai semua teori-teori konspirasi tadi kita pertama tadi ini ya, dari mulai vaksin ya sertifikat segala macam ini ya, Bill Gates. Kalau kamu masih berpikir ngalar-ngalar kemana-mana, menduga-duga, maka ada yang salah dengan otakmu, saudara. Ya, kamu tidak berpikir yang realistis. Kamu itu berdelusi. Itulah asal-usulnya agama, saudara. Asal-usulnya agama berasal dari konspirasi teori. Ya, teori konspirasi teori apa? Bahwa ada kekuatan dari iblis yang akan menghancurkan dunia. Kekuatan jahat. Itulah asal-usulnya dari konspirasi teori ya agama. Maka kemudian kita perlu agama. Ya kan? Nah, yang paling parah, saudara, adalah Islam. Islam adalah produk dari bahwa semua agama itu sudah dikuasai iblis, sudah dipalsukan kitabnya, dan Islam ini yang akan memperbaiki dunia. Membuat satu konspirasi bahwa semua agama itu ingin menghancurkan Islam. Orang Quraisy ingin menghancurkan Islam, orang Hindu ingin menghancurkan Islam, orang Buddha ingin menghancurkan Islam, orang Kristen ingin menghancurkan Islam, orang Yahudi ingin menghancurkan Islam. Akhirnya mereka kita harus bertahan, kita harus membela diri, padahal mereka tidak siap-siap apa-apa, tidak mau menghancurkan Islam. Islamnya siap-siap, udah siap-siap, kok nggak ada musuhnya ya? Kita serang dulu, kata Islam. Kita serang dulu. Makanya orang Islam dimanapun berada, dia akan bikin konflik, saudara. Dimanapun, kenapa? Dia mendingan kita serang dulu. Kalau salah, nggak apa-apa, Tuhan mengampuni kita. Yang penting niat kita adalah berdakwah. Makanya dimanapun Islam berada, karena otaknya isinya penuh dengan konspirasi. Asal ada ulama di penjara, ngomongnya menyerang Islam. Padahal ulamanya cabulnya, joroknya minta ampun ini, saudara. Tapi katanya menyerang Islam. Asal ada ulama di penjara, asal ada teroris di penjara, mengapa orang takut dengan kata jihad?
Nah, itu sama dengan orang Kristen yang takut dengan produknya PNG. Dulu kan saya juga begitu ya kan. Takut Procter and Gamble itu dong, Pantene, nggak berani pakai Pantene, nggak berani pakai barang-barang. Oh, ini konspirasi teori ini. Ini nanti gereja setan ini. Nanti apalagi saudara ya? Gerejanya Mongol, lihat tuh Mongol stres itu panglimanya gereja setan. Saya mah kalau panglima gereja setan kayak Mongol, mas saya pengen ikut gereja setan, saudara, lucu, saudara. Siapa yang setuju? Iya kan? Kalau panglima gereja setan kayak Mongol stres, saya mau ikut gereja setan, saudara, lucu, saudara, ginak-ginuk. Iya kan? Khotbahnya begitu kan? Tapi kalau gereja Kristen yang khotbah kayak Gilbert, saya nggak mau, saudara. Dipoongin terus. Iya kan? Duitnya kita disulap, pindah dari kantong kita ke kantong dia. Kalau Anda di gereja setan, di gerejanya Mongol stres itu, ya kan? Gereja setan itu, maka katanya gereja setan bagi-bagi susu, bagi-bagi sembako, bagi-bagi duit. Saya mah mau, saudara. Lebih suka gereja setan apa suka gerejanya Gilbert, saudara? Ayo, siapa yang setuju kalau pendetanya gereja setan adalah Mongol stres, pendetanya gereja Kristen adalah Gilbert? Anda lebih suka mana, saudara? So, bilang Mongol atau Gilbert, saudara? Tulis dong di YouTube itu. Jawab, Mongol apa Gilbert? Ya makan gratis segala ya. Di gereja setan itu, di Manado itu kasih makan gratis. Ya kan? Ya paling setahun sekali motong kelinci, darah kelinci disemprot-semprotin. Ya nggak masalah, saudara. Tapi lucu, khotbahnya lucu, hinak-hinuk. Anda dikasih uang, kata Mongol kan, dikasih uang. Paling gua, saudara-saudara, gua selama jadi panglima gereja setan, tiap hari gua ngantongin 5 juta. Gua tanya saudara, saya juga mau, saudara. Ya kan, mendingan saya di gereja setan sama si Mongol daripada di GBI sama si Gilbert yang duitnya bisa dari kantong saya. Saudara-saudara, sejak saya jadi anggota pendeta Gilbert, saudara, setiap bulan duit saya 5 juta pindah ke kantongnya Gilbert. Wah, ya itu, saudara. Anda kebayang enggak? Itulah konspirasi teori, saudara. Nuduh gereja setan. Saya tak kasih tahu ya, berapa banyak korbannya gereja setan. Ada berapa banyak korbannya gereja setan di Indonesia, saudara. Sehingga Anda ketakutan dengan gereja setan. Ada berapa banyak korbannya Islam. Sehingga Anda muji-muji Islam, jilat-jilat pantat Islam, ya kan? Anda jilat-jilat pantat Islam, sementara Anda ketakutan dengan gereja setan, saudara. Ya kan? Coba berapa banyak korbannya Islam di Indonesia, saudara. Zamannya tahun 65 saja sudah 3 juta lebih. Zamannya Jokowi saja sudah 300 gereja ditutup, saudara. Jadi apakah gereja setan pernah nutup gereja? Nggak pernah. Orang Islam sering nutup gereja. Nah, itu bagian dari konspirasi, otak yang nggak waras. Ya kan? Agama itu bagian dari konspirasi, saudara. Agama itu tukang bikin konspirasi. Makanya kebencian kepada orang Yahudi itu didasari oleh agama, Islam dengan Kristen. Kalau Kristen dari dogmanya, bukan dari kitab sucinya loh. Karena kitab sucinya mengajarkannya beda, tapi pendetanya edan, ajarinya beda lagi. Kalau Islam, karena ada di dalam kitab sucinya, untuk membenci orang Yahudi. Itu konspirasi teori, saudara. Ya. Nah, saudara, lalu Anda ketakutan. Ya kan? Hidupnya ketakutan, kayak saya dulu ketakutan ya, saudara ya. Takut belajar komputer, takut belajar matematika. Saudara, saya dari SD sampai SMP kelas 3, ya, matematika saya selalu tertinggi di sekolah, saudara. Di sekolah, bukan cuma di sekolah itu. Di sekolah itu ada kelas, misalnya saya kelas 6, A, B, C, D. Waktu SMP juga sama ya, kelas 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 4 kelas ya. Saya selalu tertinggi nomornya, matematika saya di situ, saudara ya. Tapi begitu saya mendengar pelajaran tentang antikristus, saya takut dengan matematika, saya takut dengan komputer. Saya takut saya nanti salah satu dari antikris itu. Saya lupa bahwa antikris itu berasal dari orang Kristen yang murtad jadi Islam, dan dia, apa saudara, turunan Muhammad. Waktu itu saya nggak tahu, kalau sekarang saya nggak takut lagi, saudara ya. Antikris itu adalah orang yang menolak Bapa dan Anak, kayak Islam itu ya. Ya kan?
Sesungguhnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, kata Islam. Tetapi Yesus berkata, Allah adalah Bapaknya, dan Yesus adalah anak Allah. Nah, 1 Yohanes 2 berkata, antikris itu tidak mengakui Bapa dan anak. Ya kan? Jadi kalau Anda tanya antikris, apakah gereja Katolik antikristus, saudara? Apakah gereja Katolik? Ya, dengan penjelasan tadi ya. Satu, apakah gereja Katolik adalah antikristus? Tidak, saudara. Karena gereja Katolik berdiri dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Lalu anti Bapa dan anaknya di mana? Ya kan? Jadi gereja Katolik bukan antikristus. Dua, apakah Uni Eropa adalah antikristus? Eropa itu tidak anti gereja, saudara ya. Eropa itu tidak pernah nutupin gereja. Masjid dilarang berdiri banyak. Dan Eropa menolak Islam. Ya sekarang ya. Justru menolak Islam. Apalagi siapa lagi tuduh saudara antikristus? Orang Yahudi. Apakah orang Yahudi antikristus? Tidak, saudara. Orang Yahudi lagi nunggu-nunggu Kristus. Orang Yahudi sedang menunggu Kristus, ya kan, atau Mesias kan? Sudah dijelasin ya. Bukan Mesiasnya bukan yang Trinitas, bukan ya. 4. Lalu siapakah antikristus? Ya Islam. Karena Islam menolak Bapa dan Anak. Ya. Ya kan? Antikris. Antikris. Bapa, Anak. Ya, pendusta itu ya, si pendusta. Ya, siapakah pendusta itu? Bukankah dia menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa dan Anak. Ya, itu antikristus. Orang Yahudi, loh, ini justru yang nulis orang Yahudi. Yohanes kan orang Yahudi, saudara. Orang Islam. Ya, orang Yahudi percaya Bapa dan Anak. Dia berkata, orang Yahudi berkata bahwa kami adalah anak-anak Allah. Ya, jadi orang Yahudi bukan orang Islam lah yang menyangkal Bapa dan Anak. Lalu, nah itu pertanyaan pertama kan, siapa antikristus ya. Lalu yang kedua, saudara, perlukah kita takut dengan semua konspirasi-konspirasi yang disebutkan oleh Dharma Parongkun? Oh nanti ya ada iklim global begini, itu sengaja dibuat oleh Amerika, dibuat oleh Freemason, oleh oknum tertentu. Virus apa segala macam, lalu Anda mulai ketakutan. Si Dharma Parongkun ini berusaha nakut-nakuti Anda, saudara ya, supaya untuk menunjukkan bahwa dia adalah pinter. Mungkin saya nggak tahu motifnya dia apa. Motifnya dia karena kebodohan atau hanya untuk menunjukkan bahwa dia pinter. Tapi saya kasih tahu itu bodoh. Otaknya itu penuh dengan waham. Ya si Dharma Parongkun ini. Nggak bisa, saudara. Mengapa kamu lebih takut sama konspirasi teori? Padahal tadi kita sudah baca sama-sama, ya. Kita sudah baca sama-sama ayatnya, ya. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk di dalam perkembangan zaman ini, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kamu mengasihi Tuhan apa enggak? Iya Pak, ya udah kamu enggak usah takut. Karena Allah akan bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan di dalam segala aspek hidup, mau di dalam vaksin corona, di dalam apa saudara? Vaksin polio, sampai enggak berani polio ya. Banyak orang enggak berani vaksin ya. Yaitu bagi siapa? Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kamu terpanggil enggak?
Belum tentu, saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, Anda hanya butuh melekat sama Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, bukannya Anda malah ketakutan sama konspirasi teori, sama Freemason, sama New Age Movement. Anda tidak perlu takut. Anda tidak perlu takut dengan antikristus sekalipun. Anda yang penting mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia. Setiap hari, nggak usah takut, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang curang, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Ya. Terus ada yang nanya nih ya, apa tanggapan pastor dengan one world religion? Saudara, saya tidak percaya agama, saudara. Saya tidak percaya agama. Saya hanya percaya kepada cinta. Saya tidak urusan dengan agama. Ya, Islam ingin seluruh dunia satu agama saja, Islam. Salah, saudara. Ya, one world religion itu adalah sebuah kebiadaban, monoteisme. Ya, sudah kita bahas. Orang Yahudi bukan penganut monoteisme, tapi monolatri. Ya, sudah kita bahas bolak-balik di grup ini. Ya, jadi ya Anda tidak perlu takut dengan semua ulah dunia ini, mau one world religion, one world order, new world order, ya pasukan perdamaian dunia apa segala macam. Anda tidak perlu takut, melekat erat sama Tuhan, mengasihi, mengampuni, memberkati. Selesai, saudara, hidupmu. Percaya sama Tuhan Yesus. Nanti Tuhan kasih tanda ketika Tuhan akan datang dengan jelas, bukan kayong-kayongan. Ya, enggak kayong-kayongan, saudara. Ya, jadi jangan takut, jangan dumeh, saudara. Ya, jangan takut, jangan dumeh. Nah, terakhir. Bentar ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Yakobus ya, Wahyu 6 ya. Ini kuda putih ya, saudara ya. Karena melihat, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepada digandungkan sebuah mahkota. Lihat ya, ayat kedua ini, ya. Kata bau ya, menggunakan bau. Ya, Anda lihat di dalam Wahyu 6 ya, ayat 2 ya. Wahyu 6 ayat 2. Ini lihat di Septuaginta. Nanti Anda akan melihat Kai
eton kai ito inos leukos kai bentar. Kai kademenos auton exon tokson ya. Anda akan melihat kata tokson ya saudara ya. Tokson ini adalah bau ya, busur. Tetapi tokson ini akan dengan kata toksik saudara kan, racun. Jadi sebenarnya ya kata tokson ini yang dimaksud di dalam Wahyu 6 ini akan sama ya dengan tokson yang ada di dalam Kejadian ya. Ya. Sama-sama tokso ya. Anda lihat di dalam Kejadian Kejadian 8. Ya. 9 ya, 9. Perjanjian Allah. Busurku, Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan, ya, Kejadian 9 ayat 13. Lihat seperti kita lagi ya, Kejadian 9 ayat 13. Ya, the tokson. Ya kan sama kan? Kejadian 9 ayat 13. Jadi, beberapa orang, teolog-teolog, termasuk grupnya konspirasi teori, mengatakan bahwa tokson yang kuda putih itu adalah racun. Toksik. Tokson, toksik, boleh saudara bisa. Ya. Lalu ini sama dengan vaksin, dia bilang ya. Makanya jangan divaksin. Vaksin itu adalah bagian dari tokson, toksik. Ya, sehingga mereka tidak mau disuntik, tidak mau divaksin. Itu dasarnya, asal usulnya. Lalu saya bilang, ya, Wahyu 6 ayat 2 itu sedang merujuk kepada Kejadian 9 ayat 13, tokson, busur. Yaitu pelangi, saudara. Ya, kuda putih ini membawa pelangi, saudara. Ada damai. Jadi 2024 ini adalah damai di seluruh dunia. 2024 ini akan menjadi damai di seluruh dunia, saudara. Seluruh dunia akan damai, aman, tenang. Ya, lihat, seluruh negara-negara Arab sudah bersahabat dengan Israel, kecuali Iran, Hizbullah, ya kan, Hamas, Indonesia. Ya, yang tolol siapa? Salahnya sendiri. Ya, saudara ya. Nah, jadi kalau Anda berkata bahwa Wahyu 26 itu nanti akan membawa racun, bawa toksin, vaksin itu segala macam, saudara, Anda ingat-ingat ya saudara ya. Saya selalu mengingatkan dan saya ulang-ulang. Oh, ini sign out. Bentar. Saya ulang-ulang dan saya ulang-ulang terus ya, saudara ya. Terakhir, ayat terakhir ya. Dalam Wahyu ya 6 ya. Ingat ya saudara ya. Wahyu 13. Wahyu 13. Nah ya, bahwa lihat selalu tangan kanan saudara, ya atau pada dahi, bahwa tanda 666, ya 666 itu ada tangan kanan atau tangan pada dahinya, ya. Dan ini adalah sebuah penjumlahan bilangan. Apakah vaksin sebuah penjumlahan bilangan? Bukan, saudara. Tapi itu kasih ada microchip cair, ya terserah.
Tetapi kalau itu ditaruhnya di tangan kanan, ya kamu boleh protes. Kalau saya mah di tangan kiri sih ya. Waktu saya vaksin corona pun di tangan kiri. 3 kali saya divaksin ya tangan kiri, saudara. Nah kalau Anda divaksin di tangan kanan, ya mungkin Anda nggak punya tangan kiri atau saya nggak ngerti. Nggak ngerti deh kenapa Anda bisa jadi di tangan itu ya. Gitu ya, saudara ya. Nah, jadi jangan terpengaruh dengan konspirasi teori. Ya, Anda yang masih otak yang konspirasi teori, saya yakin otakmu kotor, saudara. Otakmu nggak lurus. Percayalah rancangan Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Percayalah bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu kalau kamu mengasihi Dia, Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh hatimu, saudara. Jangan takut, saudara. Nggak usah ikut-ikutan konspirasi, malah kamu tambah stres. Nanti kamu nggak niat kerja, kamu nggak niat sekolah kayak saya dulu. Ya, lakukan yang terbaik setiap hari, bekerja yang terbaik, saudara. Jangan takut selama kamu tidak menyangkal Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu. Jangan kamu sangkal. Jangan kamu sangkal, dan kamu nggak menyangkal Tuhan pun kalau kamu tidak berdiakonia, kamu masuk neraka. Jadi daripada kamu pusing dengan konspirasi teori, lebih baik kamu sekarang fokus berdiakonia. Daripada kamu pusing dengan konspirasi teori, daripada kamu pusing dengan Freemason, Illuminati, New Age Movement, Anda mendingan ikut Hagios Bible College, Anda daftar, Anda mendingan ikut daftar kelas evangelis apologetik, biar pinter, biar kamu jangan dibohongin sama David Supangat, Aruna, Dharma Porengkun, dan lain-lainnya. Fokuslah. Daripada kamu pusing dengan konspirasi teori, kamu cek, kamu punya dendam sama siapa yang belum kamu ampuni. Kamu punya musuh siapa yang belum kamu ampuni. Ya, oke? Tuhan Yesus memberkati.